السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Suratul Ikhlas. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Ada dua jawaban. Sebelumnya beliau membahas surah. Surah dari kata sur, pagar. Karena antara satu surah dengan surah yang lain ada pagarnya, dibatasi. Ya. Apa pembatasnya? Apa? Iya. Antara satu surah dengan surah berikutnya dibatasi oleh kalau antum baca Al-Baqarah, setelah itu diteruskan dengan Ali Imran, maka sebelum membaca Ali Imran disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Antara satu surah dengan surah berikutnya itu ada ada pembatas, dibatasi oleh Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca pertengahan. Dari ayat 11 misalnya, dari ayat 20 misalnya, dari ayat 100 misalnya. Bukan dari awal surat, bukan dari ayat pertama. Berbeda dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ada 3 jenis ta'awudz. Ini diucapkan setiap kali akan membaca Al-Quran. Mau dari awal, mau dari pertengahan, mau dari ayat ke-11, mau dari ayat ke-101 dan seterusnya, disunahkan membaca ta'awudz. Kalau itu tilawah. Adapun bukan tilawah, misalnya seorang khatib sedang berkhutbah, saudara-saudara, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul? Betul? Tidak betul. Sering kita dengar seorang khatib ketika tidak tilawah menyampaikan satu ayat, 2 ayat dalam khutbahnya diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat memahami apa yang Allah firmankan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dimaksud tilawah.
bukan menukil sebuah ayat, setengah ayat, 2 ayat. Gitu ya. Nah, ini sedikit tentang surah. Kemudian kembali pembahasan tadi, kenapa disebut suratul Ikhlas? Yang pertama, waktu itu sudah kita bahas bahwa ikhlas, khalas, artinya apa? Masih ingat? Murni, tidak tercampur dengan apapun. Maka ketika seseorang betul-betul murni karena Allah, disebut ikhlas, tidak karena yang lain. Ketika karena Allah juga, karena ingin bayaran juga, karena Allah juga, karena mertua juga, karena Allah juga, karena manusia juga, maka ini tidak ikhlas. Walaupun ada karena Allahnya. Ingin dapat pahala, ingin dapat ridho Allah, ingin dapat surga, tapi ingin pula sanjungan manusia dari amalnya itu. Dan amal ini belum dilakukan, kecuali amal itu sudah dilakukan. Misalnya antum sudah selesai baca Al-Quran, ya, dengan suara yang bagus, makhraj yang bagus. Antum pikir nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar, nggak ada yang memperhatikan, ya. Antum pikir antum sedang sendirian. Nggak taunya ada yang dengar, ada yang memperhatikan, gitu. Akhwat lagi, misalnya, ya kan? Akhwat cantik misalnya, berdua, bertiga, antum selesai baca Al-Qur'annya, selesai. Lalu ada pujian, dan antum merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga, maka ini tidak memudaratkan. Kenapa? Karena amal sudah selesai. Kecuali amal belum. Lihat di situ ada akhwat, ya. Antum memang niat ingin memamerkan bacaan antum yang luar biasa. Jelas ini riya. Gitu ya. Nah, karena apa yang ada di dalam suratul Ikhlas betul-betul mengharapkan wajah Allah, mukhlisatan liqari'iha, bagi orang yang membacanya, maka surah ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian kedua, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas dan itu artinya murni? Karena di dalam suratul Ikhlas tidak ada apa? Tidak ada masalah riba, tidak ada masalah sholat, tidak ada masalah saum, tidak ada masalah zakat, tidak bercerita tentang surga neraka, tidak cerita apapun kecuali tentang Allah. Dari awal sampai akhir tentang Allah. Murni, tidak membahas apa-apa. Beda dengan surat Al-Baqarah, beda dengan surah Ali Imran, beda dengan surat An-Nas dan An-Nisa dan seterusnya, berbicara tentang berbagai macam permasalahan, hukum, janji, ancaman, tentang surga, tentang neraka, halal, haram, hak dan batin.
Adapun di dalam suratul Ikhlas tidak membahas apa-apa kecuali tentang Allah. Dan suratul Ikhlas termasuk surat yang bisa difahami, bisa dimengerti oleh siapapun. Ya. Berbeda dengan surat ayat misalnya falamma qada zaidum minha waqara, tatkala Zaid telah menunaikan hajatnya, aku nikahkan engkau dengan dia. Nggak mungkin ada yang bisa faham ayat ini kalau dia tidak berilmu. Gitu. Baca ayat ini langsung tahu maknanya, artinya, nggak mungkin. Beda dengan Al-Ikhlas ini. Gitu. Waktu itu pernah kita bahas bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, ada yang diketahui oleh siapapun yang membacanya. Ya, salah satunya ini. Yang kedua, hanya akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu, yang belajar. Baca Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Sunan Abu Daud dan seterusnya, baru tahu. Adapun ayat-ayat seperti Al-Ikhlas ini, ya antum bisa lihatlah, baca terjemahnya aja. Tanpa baca Sahih Bukhari, tanpa baca Sahih Muslim, tanpa diterangkan oleh siapapun, faham bahwa Allah itu satu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Allah tempat meminta, tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Mudah. Ya. Nah, ada ayat yang tidak mungkin bisa difahami kecuali oleh orang Arab. Maksudnya yang faham kaidah bahasa Arab. Ya, walaupun profesor, doktor, jenius, cum laude, cerdas, tapi dia tidak tahu kaidah bahasa Arab, nggak paham. Ya. Ambil contoh misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Akhirnya para malaikat semuanya mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Orang yang tidak faham kaidah bahasa Arab, dia akan mengatakan iblis termasuk malaikat. Nah, kalimatnya kan jelas. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Iya, kalau difahami secara kaidah bahasa Indonesia. Adapun yang faham kaidah bahasa Arab, enggak, belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Gitu ya. Karena istisna, perkecualian dalam bahasa Arab itu bisa muttasil, bisa ghairu muttasil. Bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Ini hanya bisa diketahui oleh orang yang faham bahasa Arab. Termasuk ketika Allah mengatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami. Orang yang tidak faham kaidah bahasa Arab, dia akan mengatakan ini harus ditakwil. Ini harus ditakwil. Sebab kalau tidak ditakwil, berarti mata Allah nempel di kapalnya Nabi Nuh. Kan mustahil. Mustahil mata Allah nempel di kapalnya Nabi Nuh. Hanya gara-gara ada satu ayat tajri bi a'yunina.
mata kami berjalan bersama kapalnya Nabi Nuh. Berarti ayat ini harus ditakwil? Enggak. Yang faham kaidah bahasa Arab akan mengatakan enggak perlu ditakwil. Karena memang mata Allah, wajah Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditasbih, tidak boleh ditafwid. Harus diimani apa adanya. Apakah dengan mengimani apa adanya berarti mata Allah nempel di kapalnya Nabi Nuh? Tidak. Bagi siapa? Bagi yang faham kaidah bahasa. Nah, satu lagi, ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, bahkan termasuk oleh Rasulullah SAW. Beliau nggak tahu, beliau nggak faham. Yang faham hanya Allah Rabbul Alamin. Apa? Misalnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun, Qaf. Nabi nggak faham ini maksudnya apa. Cuman huruf-huruf, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf. Ya. Ini isi Al-Quran. Ada yang bisa langsung difahami oleh siapapun, walaupun baca terjemahan seperti Al-Ikhlas. Ada yang harus belajar dulu ilmu tafsir baru faham. Ada yang hanya bisa difahami oleh orang Arab yang tahu kaidah bahasa Arab. Satu lagi, ada yang hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, ketika sebuah riwayat itu mutawatir, dibaca oleh Rasul dan para sahabat, ayat itu harus kita ikuti. Walaupun salah. Secara kaidah bahasa, salah. Antum pernah dengar ada ayat bunyinya alaihullah. Mestinya kan alaihillah. Ya, antaulah insya Allah. Tapi karena Rasul dan para sahabat membaca seperti itu, ya kita ikuti. Memang Allah berfirman seperti itu. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Kan yang benar khairul bariyah. Kenapa dibaca khairul bariyah? Ya terserah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya kadang membaca khairul bariyah, kadang membaca khairul bariyah. Dua-duanya dibaca oleh Rasul dan para sahabat. Para ulama mengikuti, kita semua harus mengikuti. Walaupun sekali lagi yang benar secara kaidah bahasa Arab bariyah. Wala munafata bainahuma. Dua-duanya tidak saling bertentangan. Arti al-ikhlas menurut pengertian pertama dengan menurut pengertian kedua sama. Tidak saling bertentangan. Kita lanjut. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Suratul Ikhlas itu sepadan dengan apa kemarin? Thuluts. Kalau salasa 3, kalau thuluts sepertiga, kalau khamsah 5, kalau seperlima khumus. Akan ada fardul khumus, bagian yang seperlima dalam kitab jihad. Dalam ilmu jihad ada istilah fardul khumus, bagian yang seperlima.
Suratul Ikhlas itu sepadan senilai dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau membaca suratul Ikhlas 3 kali, sepadan dengan seluruh Al-Quran. Jelas ini. Ya. Mana dalil? Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ini sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Adakah di antara kalian yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Adakah di antara kalian yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Bukan sehari semalam ya, satu malam. Ya mungkin habis isya begitu, sampai sebelum subuh dapat sepertiga. Ya, padahal harus tidur, harus makan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka para sahabat mengaku nggak bisa. Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ya Rasul? Ini menunjukkan para sahabat manusia-manusia termulia tidak sanggup. Nggak bisa. Semalam dapat sepertiga Al-Quran, nggak sanggup. Tiba-tiba hari ini ada yang mengatakan guru kami itu dalam satu malam hafal khatam Al-Quran 3 kali. Ada yang bilang 7 kali. Ada yang mengatakan dalam satu sholat khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahkan dalam sekali berdiri khatam Al-Quran. Ini semua hayal, dusta, kadzab, bohong. Ya para sahabat, manusia-manusia termulia nggak sanggup ya Rasulullah. Bagaimana semalaman bisa baca seperti kalian? Nggak bisa. Membaca Al-Quran paling cepat ya, berapa? Seminggu kan kita ada makan, ada sholat 5 waktu, ada tidur, dan itu hak mata kita, hak badan kita, tidak boleh kita ambil untuk ibadah, nggak boleh. Maka haram, dan Allah tidak suka orang yang beribadah sepanjang malam kemudian tidak tidur. Matamu punya hak, fisikmu punya hak untuk diistirahatkan. Tidak boleh semuanya terus dipakai untuk ibadah. Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ya Rasul? Dalam satu malam bisa membaca sepertiga Al-Quran. Para sahabat tidak bisa, apalagi kita. Ya. Kecuali apa istilah para qori itu, mencuri. Mencuri, ada yang dicuri bacaan itu. Ada yang tidak sempurna, hurufnya dibaca tidak sempurna. Didengar tidak jelas. Mungkin kan nggak boleh. Nggak boleh membaca Al-Quran seperti itu. Harus jelas huruf-hurufnya, roknya, nunnya, shinnya, sodnya harus jelas. Bagaimana ya Rasul bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Apanya? Apanya? Pahalanya. Pahalanya. Bukan mencukupi. Kalau membaca Al-Ikhlas sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, berarti membaca Al-Ikhlas 3 kali, berarti seperti membaca seluruh Al-Quran.
Lalu setiap kali berdiri sholat membaca 3 kali Al-Ikhlas. Berarti satu Al-Quran. Berarti satu Al-Quran, seluruh Al-Quran yang 30 juz, ada Al-Fatihahnya apa tidak? Tentu ada. Berarti tidak usah baca Al-Fatihah ketika berdiri, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali. Boleh? Mencukupi? Tidak. Tidak mencukupi, tidak boleh. Ya. Karena sepertiga Al-Quran itu pahalanya. Bukan mewakili, bukan mencukupi. Maka ketika seseorang membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam sholat tanpa membaca Al-Fatihah, apakah sholatnya sah? Tentu tidak sah. Ini berbeda dengan orang yang wudu, orang yang mandi tanpa wudu. Orang yang mandi, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu dia tidak berwudu, apakah dia masih punya hadas kecil? Niat ya, dengan syarat niat ya. Mencukupi apa tidak? Mencukupi wudu apa tidak? Mencukupi. Untuk mandi, iya. Adapun baca suratul Ikhlas 3 kali tidak mencukupi. Ya. Ini sama dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sering baca ini kan di salat. Berapa? Asyara marrat. 10 kali. 10 kali. Maka faka'annama a'taqa arba'ata anfusin min Bani Ismail. Maka seolah-olah dia telah memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, tapi Bani Ismail. Mulia tentunya. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam Bani Ismail. Adapun nabi-nabi yang lain selain beliau, tentu setelah Nabi Israel ya, adalah Bani Israel. Hanya beliau satu-satunya nabi yang bukan Bani Israel. Beliau satu-satunya nabi yang Bani Ismail. Nah, barang siapa yang membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa tadi? 10 kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan 4 budak, arba'ata anfusin. Ya. Tiba-tiba kita misalnya ketika puasa Ramadan, siang hari jima, siang hari menjima istri, padahal kita sedang puasa Ramadan. Apa kifaratnya? Apa tebusannya? Yang pertama, ya, barang siapa yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka kifaratnya adalah, tebusannya adalah memerdekakan seorang budak. Kan begitu. Kalau nggak ada puasa 60 hari berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Yang pertama, kalau bisa harus memerdekakan seorang budak. Lalu si fulan tidak memerdekakan seorang budak. Ya, memerdekakan seorang budak
tertebus kifaratnya. Kalau 2 orang budak, ya mimbabil aula, lebih-lebih. 3 orang budak, ini 4, nggak tanggung-tanggung. Ya, maka tidak usah cari budak, baca aja ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Cukup? Boleh? Mencukupi? Tidak. Tidak. Itu pahala tidak bisa dipakai untuk menebus kifarat. Memerdekakan seorang budak, ya betul-betul cari budak, beli. Setelah dibeli, dimerdekakan. Bolehkah membaca kalimat ini 10 kali karena berarti telah memerdekakan 4 orang budak? Nggak bisa. Paham ya? Bedakan antara pahala dengan sebuah kewajiban. Amma fil jaza, adapun dalam hal balasan pahala, fata'dilu hadha, ini bisa. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pembahasan menarik tentang apa yang dimaksud dengan sepertiga. Apakah semata-mata pahala atau ada hal lain? Beliau membawakan ucapan para ulama, ada hal lain. Saya bacakan. Qaulal ulama, berkata para ulama, wa wajhu qawliha ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran, anna mabahithal Quran khabarun anillah, khabarun anil makhluqat wa ahkam. Kalau kita lihat seluruh ayat Al-Quran, yang 30 juz itu, yang 114 surat itu, yang 6.000 sekian ayat itu, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai terakhir An-Nas, kalau kita pilah-pilah, kalau kita bagi-bagi, jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 3. 114 surat, 30 juz, 6.000 ayat lebih. Itu kalau kita bagi-bagi, kita pilah-pilah secara garis besar, itu menjadi 3. Apa kira-kira? 3 itu apa? Pertama, iya, apa sih? Yang antum ingatlah, yang antum ingat baca Al-Quran dah, apa isinya? Hah? Ya, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, bayarkan zakat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Apalagi? Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian mayat, bangkai. Apalagi? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Apa ini? Masuk bagian apa? Hukum. Hukum. Ya. Ini tentang hukum kan? Tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji, tentang riba.
tentang khamar, tentang judi. Ini semuanya hukum. Nah, ketemu satu. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas dibagi menjadi 3. Ketemu satu. Apa? Hukum. Masalah hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Ini hukum. Yang kedua, khabar atau informasi tentang surga, tentang neraka, tentang langit, tentang bumi, tentang awan. Ada ayat tentang awan? Tentang gelombang lautan. Ada ayat tentang gelombang lautan? Ayat ini pernah dibaca oleh seorang kafir, nakoda kapal, dan nakoda ini geleng-geleng kepala. Ya, takjub sekali membaca ayat Al-Quran dalam bahasa Inggris, ya. Dia orang Inggris. Dia nakoda kapal. Dia takjub luar biasa. Karena apa yang dia baca dalam ayat Al-Quran itu persis dengan apa yang dia lihat selama puluhan tahun tentang gelombang lautan, tentang gunung, tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian lihat bagaimana unta itu dijadikan? Bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu ditegakkan, bagaimana bumi itu dihamparkan, dan seterusnya. Apa ini? Khobar, informasi tentang makhluk. Ya, ini banyak sekali. Tentang surga, tentang neraka, tentang arsy, tentang langit, tentang bumi, tentang batu. Al-Quran berbicara tentang batu. Apa? Ada batu tidak diapa-apakan, di tebing jatuh sendiri. Kenapa? Min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Batu. Maka manusia yang tidak takut kepada Allah lebih buruk dari batu. Batu saja ada yang takut kepada Allah. Ada batu yang terbelah. Dari belahan itu muncul air. Ya. Ada tentang tanah. Ada tentang pohon. Begitu dipetik, begitu diambil, begitu ditebang, dibakar, langsung terbakar. Yang lain kan harus dikeringkan dulu. Kayunya itu kering baru bisa dibakar. Ini ada satu pohon, langsung bisa dibakar. Ya, nah, itu ada dalam Al-Quran, surat Yasin, ya. Apalagi ada air. Al-Quran berbicara tentang air laut yang sebelah sini tawar, sebelah sini asin, dan dia tidak bercampur. Dia seolah ada yang membatasi. Barangkali antum pernah melihat videonya. Itu sepertinya Rasul dan para sahabat belum sampai ke laut itu. Ya kalau Rasul udah jelas kan, belum pernah ke laut. Tapi Nabi berbicara, dan itu perintah Allah, ada air, ada laut yang tidak terpisah, yang terpisahkan tidak bisa nyampur. Ya, surat Ar-Rahman kan. Ini dia. Jenis kedua, Al-Quran berbicara tentang makhluk.
Al-Quran berbicara tentang makhluk banyak sekali. Yang pertama tadi, hukum. Yang kedua berbicara tentang makhluk. Satu lagi. Al-Quran berbicara tentang Khalik. Tidak tentang makhluk lagi, tentang Khalik. Tentang Allah. Di mana dia berada, apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, ya, apa yang Allah lakukan terhadap orang yang sedang sholat, apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, apa yang Allah lakukan ketika Allah mencintai seseorang, ya, dan seterusnya banyak sekali. Di sini membahas tentang yang ketiga. Maka beliau mengatakan, inilah pembagian terbaik dari para ulama. Ya, bukan sekedar pahala, tapi memang sepertiga. Gitu ya. Wallahu. Ya, itu saja malam ini, tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi